Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kembali ke channel Sauci. Selalu ingin berbagi ilmu walaupun sedikit, semoga bermanfaat buat kita semua. Hari ini kita hari Rabu tanggal 14 April 2021 kembali melanjutkan bimbingan pendalaman materi untuk persiapan kompetisi sains nasional di bidang astronomi dan fisika. Telah hadir di belakang saya, di sana paling endut itu adalah penggembira membantu temannya untuk pengambilan video. Dia juga ditunjuk KSN yang mapel lain ya, yaitu di bidang komputer, tidak salah, komputer namanya. Kemudian yang sebelahnya lagi baru Fidelis April Pratama, itu di bidang fisika. Kemudian ada Hasmira di bidang fisika, kemudian ada Sinta di bidang astronomi, dan Tika Hadi Susila ini adalah yang hari ini baru hadir, minggu yang lalu belum ada, yaitu di bidang astronomi. Terbalik ya tadi ya, tidak apa-apa. Yang hitam berarti yang Tika Hadi Susila, dan kemudian paling ujung baru Sinta, tadi salah lihat juga. Oke, tidak apa-apa. Semoga dengan kita melakukan suatu proses persiapan yang maksimal di bawah pohon yang rindang SMA Negeri 1 Bengkayang, Allah memberikan kemudahan buat anak-anak siswa-siswi khususnya di dua mapel ini, astronomi dan fisika, diberikan kemudahan saat nanti mengerjakan soal-soal di pelaksanaan KSN, sehingga mereka bisa mendapatkan nilai yang maksimal dengan prestasi yang maksimal, menjadikan kemudahan nanti ingin melanjutkan cita-citanya ke perguruan tinggi sesuai jurusan yang diinginkan. Sekian, selamat siang, silahkan ditonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fidelis April Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal Olimpiade Fisika, dan soal ini mungkin merupakan suatu soal prediksi untuk soal tahun ini, yang dimana soal ini berkaitan dengan hukum Newton yang kedua. Jadi kira-kira soalnya seperti ini, yang dimana ada sebuah massa yang ini disebut dengan massa M. Ini adalah massa yang pertama dengan permukaan dari massa M besar ini kasar, dan ini massa yang di bawah atau massa yang akan ditahan itu adalah massa yang kedua ya, yang dipengaruhi oleh gravitasi karena berada di atas udara. Yang dimana untuk soal yang pertama itu, yang pertama ditanyakan itu adalah gaya, yang dimana gaya agar kedua benda ini M yang besar dengan M1 agar bergerak. Jadi seperti ini, otomatis F-nya harus lebih besar dari gaya beratnya yang berada di sini. Maka dari itu, agar benda ini bergerak, seharusnya F-nya itu harus lebih besar dibandingkan dengan gaya yang di sininya. Maka jika tekanan ini lebih besar, otomatis benda itu bergerak. Dengan permukaan M besarnya itu memiliki suatu bidang kasar atau gaya gesek. Nah, maka dari itu. Dan di sininya kator ini berputar tanpa slip atau licin. Nah, seperti itu. Pada saat menarik, ininya bergerak, katornya bergerak. Seperti seperti ini, bergerak. Nah, dan ini adalah massa keduanya. Itu adalah pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua adalah syarat seimbang dari massa kedua ini. Syarat seimbangnya berapa? Jadi itu kita harus mencari tegangan tali di antara keduanya ini dulu, baru bisa mendapatkan nilai syarat konsistensi dari ininya, massa keduanya. Maka dapat digambarkan seperti ini. Kita ilustrasikan pada gambar, yang dimana gambarnya kira-kira seperti ini. Ini adalah massa yang tadi. Nah, ini adalah katrol, dan ini adalah bendanya. Dan ini adalah tali. Nah, ini ada massanya. Dan ini adalah M besar, ini adalah M1, dan ini adalah M2. Ini adalah katrol, berbentuk lingkaran. Maka di sini ada R, jari-jari. Nah, setelah itu ada gaya yang menahan, kita sebut dengan F. Nah, di sini pasti dong ada namanya tegangan tali, yang dimana tegangan tali ini berlawanan. Tapi yang kita hanya ambil itu hanya satu aja. Kita anggap sini karena
pengaruh di awal, kita anggap sini T1 tegangan yang pertama, dan sini ada tegangan yang kedua. Di sini pada saat di katrol, kenapa bisa berputar? Karena ada kelembaman benda. Maka di sini ada inersia seperti itu. Dan di sini ada gaya gesek. Karena permukaan dari M yang sebelumnya itu kasar, maka sini kita sebut dengan Fs seperti itu. Setelah itu kita lanjut untuk mencari gayanya itu, kita menggunakan rumus apa? Kita menggunakan rumus hukum Newton kedua, yang dimana sigma F, kita beri bintang dulu, sama dengan massa dikalikan percepatan. Gaya apa saja yang bekerja pada sini, pada M1, yaitu gaya geseknya saja. Maka Fs sama dengan massa, ini massa apa saja? Massa keduanya, massa M dengan massa 1. Karena yang ditanya itu kapan mereka berdua bergerak, gaya yang mereka berdua bergerak seperti itu. Ditambahkan dengan M1, ini adalah massa totalnya di titik sini, dikalikan percepatannya. Maka di sini kita ubah dulu Fs, kita ubah jadi Us dikalikan massa dikalikan gravitasi. Maka ini kita kalikan M besar ini ya, M dikalikan A ditambahkan dengan M1 dikalikan A. Nah, yang dimana di sini ada satu massa yang sama, karena massa ini juga massa total, otomatis juga bisa kita coret. Ini saya jabarkan lagi agar lebih jelas. Ini adalah M, ya, mu S apa gitu. ya, mu S itu adalah koefisien geseknya, dan juga di sini adalah M satunya dikalikan G dengan MA ditambah M1. Nah, maka dari itu di sini kita berdiri. Di sini kita hapus sebentar. Jadi di mana Fs itu ada Fs Us dikalikan massa dikalikan gravitasi. Ini adalah massa total ya. Ini adalah massa totalnya juga. Kita ringkas lagi, tinggal kita coret. Maka Us itu sama dengan Us dikalikan G dengan A. Maka percepatannya itu adalah A sama dengan Us dikalikan gravitasi. Ini kita angkat dengan persamaan yang pertama. Setelah itu kita tinjau lagi di benda yang pertama, yang dimana yang gayanya ini menahan di sini. Karena gayanya besar, kita juga menggunakan hukum Newton yang pertama. Jadi kita bikin lagi satu persamaan. Ini sigma S sama juga F dikali F massa kali percepatan. Karena benda ini bergerak, maka menggunakan hukum Newton 2. Yang dimana gaya-gaya yang bekerja untuk arah sumbu X itu adalah T1 F sama dengan massa dikalikan K. Kenapa F yang lebih besar? Dikarenakan syaratnya itu agar benda ini bergerak. Agar benda ini bergerak, otomatis F-nya harus lebih besar lagi. Seperti itu. Maka F kita anggap positif. Dan yang melawan itu adalah T1-nya. Maka kita cari T1-nya. Kita jabarin dulu. F dikurangi T1. Ini adalah massa totalnya, yaitu M1 ditambahkan dengan M besar dikalikan A. Jadi di sini dua benda ini yang bergerak, dua benda ini yang berpengaruh. Maka M1 tambah dengan M. Setelah itu tinggal T1 kita simpan sini, min T1. Ini kita jabarkan M1 dikalikan A ditambah MA pindah jadi negatif. Nah, setelah itu kita kalikan negatif semua. Maka ini P1, ini F-nya positif, dikurangi M1 kali A, dikurangi M besar dikalikan A. Ini adalah persamaan yang kedua untuk benda. Kita tinjau dari benda M1 dengan M. Sekarang kita tinggal lagi di sini, gaya apa saja yang bekerja. Maka gaya yang bekerja itu juga sama, yang dimana hukum Newton juga, tetapi ada yang berbeda. Dikarenakan posisi sini kita tinjau, di sini ada B2. Kenapa? Karena berada di udara. Maka massa 2 dikalikan gravitasi, itu adalah gaya beratnya. Maka untuk persamaan yang ketiga, sigma F dengan massa dikalikan A. Sigma F ini gaya apa saja yang bekerja? Dikarenakan gaya berat arahnya ke bawah,
otomatis kita anggap negatif. Maka yang positif adalah T2-nya yang mengarah ke atas. Maka T2 dikurangi W2 sama dengan massa apa yang bekerja? Yaitu massa 2. Nah, massa 2 dikalikan A. Di sini dapat kita jabarkan lagi. T2 dikurangi W2 berarti M2 dikalikan G. Nah, M2 dikalikan A. Ini tinggal dipindahin saja. T2 sama dengan pindah jadi M2 A ditambah ya karena ini negatif M2 G. Setelah itu kita faktorin. Maka di sini M2 dalam kurung A tambah G seperti itu. Ini A, ini 2 ya. M2. Maka ini adalah persamaan yang ketiga. Nah, untuk mencari gaya agar kedua benda ini bergerak, yaitu M dengan M1, maka kita menggunakan suatu arah torsi, yang dimana kita menggunakan rumus sigma torsi sama dengan inersia dikalikan percepatan sudut. Maka kita simpan dulu persamaan yang pertama, kita hapus. Iya, ini kita hapus dulu. Ini sudah kita dapatin. Di sini kita juga hapus dulu agar hanya ada persamaannya aja. Ini adalah persamaan yang kedua. Nah, kita sampai di sini aja. Kita tulis persamaannya agak lebih rumit. Untuk persamaan yang pertama, yaitu percepatan sama dengan mu s dikalikan g. Persamaan pertama. Kita tulis saja di sini aja. Untuk persamaan yang kedua, P1 F dikurangi M1A dikurangi M bawah atau di mana gitu. Dan persamaan yang ketiga adalah T2 M2 A tambah Mana biasa itu. G. Seperti itu. Ini kita hapus dulu. Hapus. Nah, jadi dari persamaan tersebut kita substitusikan nilai-nilai yang bekerja, yang dimana rumusnya itu adalah kita menggunakan sigma torsi sama dengan inersia dikalikan ini apa? Percepatan sudut. Yang dimana sigma torsi ini jika kita tinjau di bagian sini, yang hanya bekerja untuk arah gayanya itu, arah posisi turunnya itu hanya T1 dengan T2 aja, yang dimana dipengaruhi oleh jari-jari. Maka T1-nya arahnya itu positif atau arahnya menurun, otomatis membantu, maka nilainya positif. Yang T2 ini mau naik ke atas, otomatis mengganggu, maka di sini kita anggapkan dengan negatif. Maka di sini T1 dikurangi T2 dengan catatan dikalikan jari-jari karena dipengaruhi oleh jari-jari dari katrol tersebut. Maka inersianya kita tetapkan. Percepatan sudut tuh bisa kita ubah menjadi percepatan dibagikan dengan jari-jari seperti itu. Maka di sini tinggal kita pindahin saja. R-nya di sini inersia A R kuadrat, ini dipindahkan kan ke bawah. R kali R kan R kuadrat, maka seperti ini nilainya. Dan juga untuk keduanya ini tinggal kita gabungin aja. Ini nilai di sini, yang dimana T1 itu adalah F dikurangi M1 dikalikan A dikurangi MA besar dikalikan A. Ini M besar ya, ini A percepatannya dikurangi, ini kita kasih ukur dulu. T2 nya itu adalah M2A ditambah M2 G sama dengan inersia A per R kuadrat. Nah, di sini kita mencari nilai ininya. Nah, sekarang sudah mudah, tinggal dipindah-pindahin saja. Maka nilainya itu adalah F dikurangi M1A dikurangi MA dikurangi M2A
ditambah M2G Anu ya, di foto ya. sama dengan ini karena negatif juga sini ya. Sama dengan inersia A R kuadrat. Nah, di sini tinggal kita pindahkan ke sini. Ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Maka nilainya F sama dengan ini pindah sini, ini negatif ya. Otomatis ini kita jadikan positif semua karena dikalikan negatif semua. Nah, seperti itu. Maka ini M1A nya dikalikan A ditambah MA besar ditambah M2A ditambah M2G sama dengan ini pindahkan bukan sama dengan ya, ini sudah sama dengan ini dipindahkan. Jadi inersia A R kuadrat. Setelah itu kita perhatikan ada yang sama, kita faktorin dulu. Nah, ini di sini F sama dengan ni A sama semua ya. Ini tambah karena dikalikan negatif semua. Maka di sini tinggal kita substitusikan saja M1 tambah M tambah M2. Nah, di sini tambah inersia dikalikan R. Berapa hari gitu loh? 3 hari ke 2 hari. Inersia R kuadrat tutup kurung. Dan sini kita kalikan A seperti itu. Setelah itu ditambahkan yang enggak berhubungan yaitu M2G. Nah, seperti ini. Ini adalah percepatannya. Maka F adalah M1 tambah M tambah M2 ditambah inersia R kuadrat. A-nya ini apa? A-nya ini seperti persamaan yang pertama adalah US dikalikan G ditambahkan dengan M2 dengan G. Seperti itu. Maka di sini dapat kita faktorin lagi. Maka nilainya itu akan seperti ini. M1 tambah M tambah M2 ditambahkan dengan inersia R kuadrat. Ini udah dapat semua. Kurung lagi karena ini kita faktorin lagi. Otomatis US Kamu coba angkat jalan sendiri ya dari bahan. US ditambahkan dengan M2 tutup kurung dikalikan gravitasinya. Dan ini adalah nilai dari gaya tersebut agar benda kedua ini bergerak. Maka ini adalah jawabannya. Dan ini untuk pertanyaan yang pertama. Sekaligus kita untuk menjawab pertanyaan yang kedua, ini kita simpan lagi, kita jadikan persamaan yang keempat. Kita tuliskan dulu. Persamaan keempat, F adalah M1 kita rapiin dulu tambah M2 tambah dengan M besar ditambahkan inersia R kuadrat. Nah, ini G. Bukan G ya. Itu mu S. Ditambahkan dengan M2 dan kurung kalikan G. Ini adalah persamaan yang keempat. Yang kita dapatkan atau jawaban yang pertama. Setelah itu sini kita hapus. Untuk mencari syarat konsistensi untuk massa yang kedua. Bentar, kita hapus dulu. Nah, untuk mencari syarat konsistensi yang kedua, kita menggunakan hukum torsi juga, bukan hukum torsi, sigma torsi juga. Kenapa? Kita mencari tegangan tali yang kedua, karena yang ditanyakan syarat konsistensi yang kedua. Tapi kita harus mencari nilai ininya seperti itu. Maka kita menggunakan rumus sigma torsi juga. Nah, dengan inersia dikalikan percepatan sudut, dari mana gaya ini juga sama, yaitu T1
dikurangi T2 dalam kurung R inersia A kali R. Maka di sini kita masukkan ke dalam, maka akan jadi T1R dikurangi T2R sama dengan inersia dengan A dikalikan R. Tinggal ini dipindahkan dulu, berarti negatif T2R inersia HR. Ini dipindahkan akan jadi negatif T1R. Maka kita kalikan negatif semua, maka nilai T1 nya itu positif. Inersia A per R seperti itu. Tinggal ini kita ubah di persamaan yang kedua. Di T2R ini sama dengan T1R itu adalah F dikurangi M1A dikalikan percepatan dikurangi MA. Nah, kurung dikalikan R dikurangi inersia A per R seperti itu. Maka di sini T2 itu sama dengan ini kita kalikan masukkan ke dalam semua. Jadi sini FR dikurangi M1A kalikan R MA dikalikan R dikurangi inersia A per R dibagi R karena dipindahkan di pembagian seperti itu. Maka di sini bisa kita faktorin lagi yang dimana T2 itu sama dengan FR dikurangi A dan ini kita masukin saja M1 tambah M besar karena difaktorin ditambah inersia per R. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini nanti nilainya. Nah, dibagi R. Dan ini adalah nilai T2-nya. Kita simpan dulu untuk persamaan yang ke-5. Seperti itu. Jadi kita catatin di sini dulu. Untuk persamaan yang ke-5, T2 adalah F gaya dikalikan R dikurangi percepatan dan kurung M1 tambah M tambah R. Ini inersia per R ya. Ya. Nah, dibagi R. Ini adalah persamaan yang kelima. Setelah ini kita mencari nilai untuk M2-nya sebagai syarat konsistensi dari benda ini. Maka sini kita hapus dulu. Untuk persamaan yang kedua yaitu T2 sama dengan M2 dikali A tambah G. T2 sama dengan M2 A tambah G. T2 nya ini apa? Nah, ini nilai T2 nya yaitu FR dikurangi A M1 tambah M tambah inersia per R dibagi R sama dengan M2 ini ya A tambah G. Untuk mencari M2 nya itu gini saja, tinggal ini dipindahkan sini. Jadi M2 itu sama dengan FR dikurangi A M1 tambah M tambah inersia R. Nah, seperti ini dibagi R dikalikan A tambah G. Masih ingat percepatan ini apa? Percepatan adalah gaya koefisien gesek dikalikan percepatan gravitasi. Maka M2 sama dengan FR dikurangi A M1 tambah M tambah inersia per R. Nah, dibagi R. A adalah mu S dikalikan G gravitasi ditambahkan dengan G. Maka kita tuliskan lagi
untuk hasil akhirnya ini difaktorin. Fr dikurangi A M1 tambah M besar tambah inersia per R dibagi, pindahin, jadi tinggal R dikalikan G dalam kurung mu S ditambahkan dengan 1. Ini adalah hasil dari syarat konsistensi dari masa kedua. Ini adalah hasilnya. F adalah gaya, R adalah jari-jari yang di katalog tersebut, dikurangi dengan percepatan dikalikan dengan total masanya. Masa pertama, masa M besar, dan inersia per R. Ini adalah percepatan sudutnya, tetapi sudah dipindahkan, tidak bisa dibilang lagi percepatan sudut. Dibagikan dengan jari-jari, dikalikan G, percepatan gravitasi. Mu S adalah koefisien gesek ditambahkan dengan 1 karena difaktorin. Seperti itu. Jadi, sekian hasil dari pembahasan soal Olimpiade Fisika. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.